Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir Zilal Quran karya Said Qutb. Yang pertama, kita membahas tentang latar belakang atau biografi Said Qutb. Nama lengkap Said Qutb adalah Ibrahim Hussein Syahizil Said Qutb. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906, kota Musyah di distrik Asyut di daerah tinggi Mesir. Said Qutb menghafal Al-Quran pada usia muda 10 tahun. Said Qutb dibesarkan dalam rumah tangga yang menggunakan cita-cita Islam, yang menganut cita-cita Islam yang erat terikat dengan pendidikan orang tua yang penuh kasih sayang pendidikan. Ibunya berasal dari keluarga kaya, sedangkan ayahnya adalah komisaris Partai Nasional Desa Aliyah 2013. Said Qutb menjadi tinggi dan berbakat sepanjang masa kecil dan remajanya. Dia juga suka membaca dan tidak ragu-ragu untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Said Qutb adalah saudara dari 4 saudara bersaudara. Semua saudaranya menghargai pendidikan. Satu Nafiyah adalah seorang aktivis dan yang lainnya adalah seorang penulis. Dalam setting ini terlihat bahwa Said Qutb keluarganya memiliki prestasi yang mendalam tentang keilmuan keislaman. Ia berada di bawah pengaruh Abbas Muhammad Al-Aqad yang perspektifnya lebih ke barat. Setelah lulus kuliah, Said Qutb bekerja sebagai dosen university segera diangkat menjadi pengawas Kementerian Pendidikan dan mengajar di Mesir, sebuah jabatan yang dipertahankan sampai dia diangkat menjadi inspektur. Said Qutb bisa belajar di Amerika Serikat untuk meningkatkan perspektif pendidikannya. Selama sekitar 2,5 tahun, ia menghadiri Wilson the Teacher Calling di Wellington Stanford University di California. Ia mengunjungi beberapa kota dan negara di Eropa setelah berada di Amerika Serikat, seperti Inggris, Swiss, dan Italia. Menuju jalan Said Qutb, sekalipun negara-negara barat maju secara teknologi dan ilmu pengetahuan, berdasarkan barat tidak benar-benar stabil karena kurangnya landasan spiritual. Ketika Said Qutb kembali ke Mesir, ia melanjutkan tulisannya tentang topik-topik Islam. Ia mengklaim bahwa Islam dapat menyelamatkan umat manusia dari ideologi materialisme yang menekan. Saya melihat mundur dari posisi Said Qutb karena kemampuannya menulis tentang khazanah Islam. Lebih lanjut, Said Qutb memilih dirinya karena memiliki kontinuis kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang sangat tunduk pada pemerintahan Inggris. Nah, kemudian tafsir Fi Zilalil Quran adalah kitab tafsir berdasarkan kajian mendalam oleh Said Qutb yang langsung bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ditarik dari literatur tafsir Mu'tabari. Dia telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya membaca dan menganalisis temuan intelektual di berbagai bidang studi dan teori berbagai aliran pemikir dan studi agama lain untuk menulis komentar ini. Selanjutnya, ia memperluas keahliannya melakukan penelitian di bidang penulisannya, mengajar dan mendidik serta pengamatan yang luar biasa, yang luas dan tajam tentang tren sosial politik. Adapun karakter, metode, dan corak tafsir ini
Said Qutb dalam upaya metodologis selalu mengutip ide-ide akademik yang memiliki pandangan dunia yang sama. Lalu dalam aspek metodologi penafsiran yang dilakukan pun tidak terlepas dari kejadian yang ia alami, yakni terjadi pergolakan sosial yang politik di masa hidupnya dalam memberikan aspirasi konstruktif atas setiap kebijakan dan sikap pemerintahan atau rezim atau saat itu. Hal ini yang kemudian memberikan inspirasi dan semangat bagi Said Qutb untuk memberikan ide berupa sebuah kitab tafsir untuk menjadi solusi kehidupan saat ini. Saat itu Said Qutb termasuk kitab tafsir yang menggunakan sumber bil ra'yi karena memuat sumber-sumber pemikiran yang mengisyaratkan bahwa sumber-sumber yang digunakan adalah riwayat-riwayat dan sumber ra'yi yang diciptakan dari pemikiran serta mengandung semua komponen sosial. Hal ini menjelaskan yang diungkapkan oleh Az-Zahabi yang mengemukakan bahwa penafsiran bil ra'yi ialah penafsiran Al-Quran dengan menggunakan ijtihad seorang mufassir. Setelah kemudian Said Qutb menggunakan teknik tahlili dalam tafsir fi zilalil Quran seperti yang ditunjukkan oleh salah satu ciri khas, yaitu diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Tertib al-tafsir mushafi kemudian diuraikan dari berbagai segi keilmuan. Istilah tersebut dimengenai sebagai penggambaran yang menggunakan pesan Al-Quran sebagai simbol atau gambaran fisik yang hidup dari pesan saat ini. Adapun kelebihan serta kelemahan tafsir fi zilalil Quran ini, tafsir ini menurut Subih Salih merupakan kitab tafsir yang lebih bersifat direktif daripada instruktif. Kemudian menurut Saleh Abdul Fatih Al-Khalid, tafsir fi zilalil Quran karya Said Qutb ini dianggap mujaddid dalam tafsir dunia karena banyak memberikan pemahaman pemikiran dan sudut pandang tarbiyah yang melampaui tafsir-tafsir sebelumnya. Tafsir fi zilalil Quran mengandung sejumlah manfaat atau kelebihan yang patut diakui. Pertama, upaya Syahid untuk memisahkan karya dari narasi isyariyat. Kedua, dia berdedikasi pada Al-Quran sehingga dia tidak tertarik untuk memasukkan interpretasi ilmiah, serta seperti yang dilakukan oleh banyak penafsiran saat ini, ketiga kosakata yang langsung dan keras mencerminkan keinginan yang kuat untuk kesejahteraan rakyat yang mungkin merupakan hasil dari pengalaman penjaranya. Dan keempat, orisinalisasi pemikiran dari gagasan dan dari pengarang. Kalimat selain kekurangan sumber juga menginspirasikan untuk menghasilkan pengamatan Al-Quran yang mendalam. Tafsir fi zilalil Quran juga mengandung berbagai kekurangan atau kelemahan. Pertama, referensi Said Qutb terbatas yang digunakan untuk menyusun karya ini. Ini terjadi dalam beberapa sudut pandang pribadi yang padat dengan suluk beluk saat ini. Kedua, munculnya dikotomi jahiliyah Islam dalam masyarakat kontemporer. Mungkin itu saja